Tuhan tetap ada di segala zaman, di segala situasi, di segala keadaan. Tuhan sedang merubah sebuah kebiasaan yang ingin mempolakan Tuhan. Cenderungan orang stres adalah bahwa ketika musimnya untuk menuai, dia menabung. Segala sesuatu di muka bumi ini akan ada batas waktunya. Tidak ada yang kekal selain pada Tuhan Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang sama, bahwa sama-sama Tuhan memberi makan dengan jumlah roti yang tidak terlalu banyak. Yang pertama jumlahnya 5, 2 ekor ikan. Yang kedua 7, dan ikan-ikan kecil. Tidak menyebutkan berapa jumlah ekornya. Artinya bahwa jumlahnya mungkin saja lebih banyak dari 5 roti dan 2 ikan ini. Kenapa saya ingin mengangkat kebenaran ini kepada kita pada pagi hari ini? Lihatlah baik-baik bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan makannya 5.000 orang, sisanya banyak. Sedangkan ini 7 roti dan ikan-ikan kecil, sisanya tidak ada. Kalau mama jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya kita berpikir bersama. Lihatlah baik-baik, 5 sisanya 2 baku, 7 harusnya tuh sisanya dia juga banyak, lebih kelipatan itu di dalam kehidupannya. Tetapi itu tidak terjadi, sisanya tidak ada. Padahal rotinya banyak sekali, ikannya juga banyak, makanya tidak disebut jumlahnya. Kalau ikannya sedikit, itu yang mau sebutnya pun jumlah, hanya ada 2 saja. Tapi kalau dia sudah akan naik sedikit menjadi 10 itu ya sudah tidak bisa disebutkan lagi. Itu sudah dikategorikan sebagai ikan yang banyak. Lebih dari 1 itu sudah banyak. Tapi kalau hanya 1 saja lebih 1 masih disebutkan angkanya. Tapi kalau lebih dari 1 itu tidak usah disebutkan. Itu kategorinya banyak. Bapak jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya nih Tuhan membawa sebuah pengalaman rohani dalam kehidupan kita hanya untuk membuat kita jangan mudah melupakan itu, dan kiranya kita tetap punya iman yang sama sehingga terciptalah sebuah perkara yang lebih besar lagi. Tetapi murid-murid ini sudah punya pengalaman 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketika peristiwa lagi makan lagi, mereka masih bertanya lagi, katanya, bagaimana ini tempat sunyi jadi kita tidak dapat apa-apa? Bagaimana tidak ada roti yang mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Harusnya di dalam pikiran mereka bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan, ya, kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita pun juga cenderung kita mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita memprediksikan segala sesuatu menurut ukuran kita. Jadi ketika mujizat itu walaupun lebih, kita merasa bahwa ini masih kecil dan kita omong agak besar sedikit, agak banyak sudah mungkin akan terjadi lebih banyak lagi. Padahal sebenarnya ketika mereka mempercayai sebuah peristiwa yang pernah terjadi, 5 roti dan 2 ekor ikan itu, maka ini 7 roti ini kelipatan dari itu ada terjadi. Tapi Tuhan tidak menemukan itu. Dia masih terus mencobai Tuhan. Ini 7. Bahkan itu hanya 4.000 saja, 4.000 juga. Sisa tidak ada. Itu 5.000 dan orang-orang semua itu sisa lagi. Tapi orangnya juga tidak banyak, nih roti justru banyak, ikan juga banyak, tapi tidak ada lebihnya. Sedangkan itu jumlahnya banyak, makanannya sedikit, tapi sisanya banyak. Inilah ya, Bapak-Bapak semua, di masa pandemi ini, ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin melatih hidup kita untuk mengingat sebuah peristiwa yang pernah Tuhan lakukan, sehingga kita tetap mempercayai bahwa Tuhan tetap ada di segala zaman, di segala situasi, di segala keadaan. Dia tetap ada. Ya, inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita harus tetap menyadari bahwa Tuhan itu pelindung, Tuhan itu sedang membawa kita dalam sebuah pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Tuhan tidak pernah berubah dari sifat prinsip hidupnya, prinsip daripada Allah, dia tetap setia. Semua boleh berubah, tapi dia tidak
berbeda. Jadi contohnya kalau hari ini Tuhan dapat memberkati kita dalam versi tiba-tiba orang kirim uang secara tunai gitu ya, kirim uang secara tunai Tuhan berikan, jangan kita berpikir bahwa besok juga akan Tuhan kirim seperti begitu. Jadi kita sudah atur Tuhan bahwa Tuhan, saya butuh uang, jadi Tuhan harus kirim saya uang dengan orang bawa begini. Nah ini yang Tuhan ingin rubah, gitu ya, bahwa ternyata setiap mujizat yang Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita dan kehidupan murid-murid ini, Tuhan sedang merubah sebuah kebiasaan yang ingin mempolakan Tuhan. Jadi orang yang murid-murid itu ingin membuat sebuah pola. Jadi kalau kita bawa begini nanti dia punya akan begini ya. Dia sudah prediksi, memang manusia sudah prediksi, sehingga pada 7 roti itu tidak terjadi apa-apa. Ya secukupnya kalau bisa makan kenyang sudah. Karena Tuhan sedang merubah satu konsep berpikir manusia bahwa kecenderungan kita ini adalah kalau sudah menemukan berkat Tuhan, mempolakan Tuhan juga akan memberkati kita begitu. Jadi kalau kita sudah saya biasa berdoa begini sampai air mata nih, tiba-tiba telepon datang bunyi lalu orang membawa uang untuk saya, contohnya begitu. Nah ini yang Tuhan sedang merubah, bahwa kenapa kamu mau mengukur saya dengan cara begitu, sedangkan saya ini punya ribuan ide untuk dapat memberkati. Begitu banyak cara untuk Tuhan memberkati kita. Jadi Tuhan sedang melatih murid-muridnya untuk tidak mempolakan Tuhan dalam sebuah mujizat. Jangan ada pola di situ, jadi kita sekolah begitu ya sudah. Pokoknya kita berdoa menyerahkan, kawal dia, apa yang mau Tuhan buat silakan. Ya, dan ini yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Buktinya ada di mana? Buktinya ada di dalam kisah daripada 12 pengintai bangsa Israel yang ketika keluar dari Mesir, itu Tuhan membuat sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sebenarnya pengalaman-pengalaman ini harusnya membuat mereka tidak melupakan Tuhan saat berada di padang gurun. Yang pertama adalah apa? 10 tulah. 10 tulah di Mesir itu harusnya sudah membuat mereka menyadari bahwa betapa dahsyatnya Tuhan menyertai mereka. Tetapi mereka tidak boleh mempolakan itu di dalam kehidupan Tuhan, tidak bisa. Ya, itu sudah pemikiran Tuhan tersendiri di dalamnya. Hal yang berikut bahwa ketika mereka dalam perjalanan ada tiang awan dan tiang api, sebuah pengalaman rohani yang luar biasa juga di dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi apa yang baik? Hanya karena tidak makan daging, itu menjadi masalah. Padahal untuk mengeluarkan mereka dari Mesir saja itu prosesnya luar biasa. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka hanya tidak makan daging, masalah. Kenapa demikian? Itulah manusia, bahwa betapa mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Betapa mudah. Hari ini saja mungkin kita datang ini ya, kita datang tiba-tiba Tuhan berbuat sesuatu ya, Tuhan berbuat sesuatu, contohnya bahwa kita tidak ada uang ojek lagi, contohnya begitu. Tiba-tiba ada orang, mari kita antar lu di gereja. Hanya perkara itu saja pun kita harus bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Oh memang Tuhan mengendaki saja gereja. Tetapi begitu kita keluar dari pintu ini lagi, kita bilang semoga Tuhan bawa tukang ojek lagi. Tidak tahu berjalan kaki. Padahal mujizatnya adalah kita bisa saja bersyukur, terima kasih hari saya jalan kaki. Tiba-tiba dalam jalan kaki mungkin ada uang yang jatuh dan diambil, dia bisa pakai uang itu untuk beli ojek. Siapa tahu? Terlalu banyak cara Tuhan untuk dapat memberkati kita. Tapi ketika kita keluar sebelum ada lagi tukang ojek, tidak ada satupun yang lewat. Ketika kadang-kadang kita ya, karena kita memprediksikan Tuhan seperti ukuran pengalaman kita. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Ya. Tapi mari kita melihat bersama-sama. Dan ketika Tuhan itu pun ya, walaupun itu masalah hanya daging sepotong ini saja pun, tetap Tuhan itu memberi dalam kehidupan mereka pengalaman. Nah, pengalaman Tuhan ini bagi Tuhan itu sama seperti Tuhan sedang menabung ya, Oh, Mercy hari ini dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami. Taruh di tabungan. Satu waktu ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan ingin membawa kita kembali ke tabungan kita lagi. Lalu kita, oh ya saya punya tabungan, keluarkan. Tabungan itu kan tempat kita menyimpan
menyimpan uang kita, menyimpan berkat kita, ya. Jadi ketika kita ada peristiwa yang menguntungkan dalam kehidupan kita, itu sama seperti tabungan. Jadi ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang agak susah, Tuhan akan mengingatkan bahwa ini loh, betapa banyak hal-hal yang saya lakukan untuk hidup kamu. Masa untuk hal seperti ini kamu harus meragukan saya? Itu dia kata kuncinya, bahwa Tuhan hanya ingin membuat kita menyadari bahwa terlalu banyak. Jadi contohnya kepada saya, usia saya 46 tahun ini, lalu saya mengingat ketika kami ada di pelayanan yang rumit dan sulit, yang tidak ada uangnya, dan sekarang suami PNS, kita juga sudah bekerja, harusnya kekhawatiran sepotong anak ini tidak ada. Tidak ada uang saja bisa hidup kok. Tidak ada uang, jalan kaki, bahagia, indah. Ada uang banyak tapi pusing, stres. Sudah pagi di malam-malam juga tetap pusing karena tetap ada lubangnya yang harus ditutup. Benar. Tapi ketika kami pelayanan tidak ada uang, berjalan kaki sampai varises. Tidak pernah mengeluh, makan tidak ada, orang hanya bisa bersembahan, orang angkat itu uang banyak-banyak. Baru hitung itu pasti kami ini 100 merah yang pada waktu itu tuh, baru pas keluar baru pasti masuk. Sedangkan di Toraja itu ada satu nenek raja, tapi nanti dia datang, dia bawa, dia punya uang banyak-banyak, tapi dia cari itu logam yang 100 besar itu, baru dia kasih masuk bunyi gitu. Lalu dia bilang begini, Nona, saya pulang dulu ya, saya sudah bersembahan. Mantap nenek, makin banyak memberi. Padahal itu hanya 100. Tapi tidak masalah juga. Dan lihatlah baik-baik bangsa Israel, begitu banyak peristiwa yang terjadi. Hanya masalah lagi saya mereka bisa marah-marah, dan Allah banyak membunuh mereka oleh karena keadaan ini, oleh karena rakus berbuat. Jadi di masa pandemi ini kita tidak boleh berpikir bahwa ketika kita buka dompet kita lalu kita bilang begini, hari dia bisa naik ojek. Jangan bilang begini. Ingatlah bahwa kita pernah menjalani jalan kaki bersama. Nikmati saja dengan Tuhan. Tuhan sedang melatih kita dalam setiap waktu kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Jadi kalaupun hari ini ketika kita datang ke sini dan kita sedang mengalami sebuah pergumulan panjang, kita harus melihat bahwa saya sedang berada di musim apa. Oh, saya sekarang berada di musim untuk Tuhan mengizinkan saya untuk tidak punya apa-apa. Tidak usah paksa diri, tidak usah stres. Nikmati saja. Ataukah kita pada masa ini adalah kita sedang ajar Tuhan untuk menabur. Ya tabur saja. Nah, persoalannya adalah kecenderungan orang stres adalah bahwa ketika musimnya untuk menuai, dia menabur. Itu tidak salah kok tidak. Itu sama dengan kita pilih bawa mobil, lalu dia punya lampu di soal lampu merah, berhenti, dia jalan, kecelakaan terjadi. Sedangkan lampu hijau harusnya jalan, dia berhenti, ya dia ditabrak oleh orang. Jadi kadang-kadang kita hanya sulit untuk membaca musim apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang lebih banyak khawatirnya daripada lebih banyak mengandalkan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita nggak usah punya uang nih, tidak ada. Tapi Tuhan bilang memberi, dalam hati kita memberi. Sudah tutup mata, lepas. Jangan berpikir lagi, sebab itu musimnya kamu menabur. Nah, ketika kamu tutup mata, kamu punya dompet tidak ada, waktunya kamu menuai, kamu akan terheran-heran. Dan ini yang harus kita pelajari bersama sebagai jemaat Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu menikmati dan tidak perlu stres dengan setiap situasi yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk pandemi dan kita harus BDR di rumah, nikmati saja. Kenapa jadi sulit? Sedikit di Google, lalu aku lakukan dengan baik, lalu beri saja yang terbaik. Untuk apa sesuatu yang terlalu sulit? Yang sulitnya itu karena diri kita sendiri saja. Oh, ini musim pandemi, kita BDR. Ya sudah, sekarang musimnya menabur. Ya kita bekerja, pancung dia, gali dia, sampai keringat-keringat, lalu tanam itu dengan baik. Kita akan menuai pada waktunya. Akan ada masanya juga, kita tidak akan menikmati lagi juga kembali masa BDR di rumah lagi. Tidak akan ada. Segala sesuatu di muka bumi ini akan ada batas waktunya. Tidak
peristiwa itu hanya untuk mengingat kepada kita bahwa betapa besar pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita harus terus berlanjut lagi, terus berlanjut lagi, terus berjalan lagi, sehingga kita tetap kuat mengasihi Tuhan di masa-masa sulit. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hanya inginkan kepada kita bahwa betapa mudahnya kita untuk melupakan semuanya itu. Mudah sekali. Orang punya kebaikan saja kita lupa, katanya Tuhan punya lagi. Nyari orang ada tolong kita nih, dia membuat kesalahan sedikit, nah sudah, jangan orang lain lah. Contohnya kita ke suami saja, ya kita yang bersuami atau kita yang punya istri. Orang ada buat baik-baik, ada kesalahan sedikitnya, semua kebaikan sudah ada lain. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi janganlah demikian. Tuhan selalu menabung kebaikan-kebaikan kita untuk terus diingatkan. Ingat akan hal ini, ingat. Sampai dengan bangsa Israel itu apa? Mana surga yang tidak pernah berhenti selama 40 tahun. Penyediaan Tuhan bagi bangsa Israel. Terlalu luar biasa. Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari kita melihat Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita, menolong kita, sehingga di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Semua kita yang ada pada pagi hari ini, mari kita berusaha duduk dan merenungkan. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam himpitan, ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam ketidakbisaan kita, ketika kita dalam kondisi yang lemah, diam sejenak, lalu bawa memori kita, tabungan yang ada dalam memori kita ini kita bawa kembali. Kita ingat kembali betapa banyak kebaikan Tuhan. Jika sampai hari ini pun saya masih ada berdiri di hadapan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih oleh karena adanya kebaikan Tuhan. Ini akan memunculkan di dalam hati kita untuk selalu bersyukur bahwa situasi sulit yang pernah saya alami di belakang saya itu, kalau bilang masalah sulit ini, mungkin kita akan bisa mengenang kembali peristiwa yang bonceng, ya itu sulitnya lebih luar biasa daripada kita semua, ya. Dan saya percaya bahwa sama seperti bangsa Israel, semua peristiwa yang terjadi sebenarnya ini hanya untuk mereka harus sanggup menghadapi para orang-orang tinggi besar sebenarnya. Hanya untuk menduduki itu tanah Kanaan itu janjinya. Jadi hanya untuk mendapatkan berkat Tuhan ini harus dilatih sedemikian rupa luar biasanya. Hanya untuk menduduki itu. Karena kalau tidak, mereka tidak bisa. Buktinya di mana? Buktinya 12 yang diutus, 2 yang punya mata berbeda daripada 12 itu. Kenapa demikian? Karena mereka lupa bahwa 10 tulah yang Tuhan lakukan, perjalanan dari padang gurun yang begitu panas, Tuhan sediakan tiang awan. Pada waktu malam yang begitu dingin, Tuhan sediakan tiang api untuk memberikan kehangatan pada waktu malam bagi mereka di padang gurun itu. 10 orang itu lupa ketika melihat orang-orang besar di Kanaan, sehingga mereka menganggap diri mereka belalang dari orang-orang besar. Hanya Yosua dan Kaleb yang memiliki ingatan kembali tentang tabungan Tuhan, penyelaman Tuhan yang Tuhan lakukan, sehingga mereka melihat bahwa itu tidak ada apa-apanya. Dan ini juga yang terjadi bagi Daud ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Saul bilang gini, sudah lu terlalu kecil ya, saudara-saudara pada kecil satu juga untuk apa lu ini? Dia tidak mau, sebab Tuhan telah menolong saya membunuh beruang dan singa. Dan saya percaya dia juga saya akan bunuh sama seperti itu pengalaman itu. Karena dia mengingat sebuah peristiwa yang pernah terjadi membuat imannya berdiri tinggi lagi dan dia mengalahkan itu. Nah, kepada kita semua juga demikian. Kita mungkin ada di gereja ini bagi kita saja, tapi kita jangan pernah lupa bahwa beberapa pengalaman Tuhan dan kekuatan Tuhan lahir dari iman kecil yang dilontarkan, yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh
Pak Pendeta Agus dan beberapa hamba Tuhan bermisi. Hanya untuk apa? Hanya untuk kita menyadari kita bertumbuh di sini. Jangan lupa, sehingga kita tetap kuat. Tidak boleh lupa, dan kita tidak, kalau melupakan ini yang kita akan ingat bahwa di sana ada gedung terlalu kecil lagi, kita panas lah. Sudahlah, ini Goliat yang besar. Sudah. Hanya kita saja lagi Serbi, Pak Yakob, bagus. Kita harus mengingat, dan Daud mengingat itu. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia hanya membayangkan salah satu dari antara binatang itu adalah lumpur. Jadi saya harus matikan seperti saya matikan itu beruang dan singa. Selesai, tidak ada yang lain. Sebagaimana dia menggunakan batu itu untuk beruang dan singa, demikianlah saya menggunakan ini juga untuk. Tapi ingat baik-baik peristiwa yang terjadi bagi Elia. Ketika dia ada di Sungai Kerit, dia mau berharap itu burung bawa terus. Tidak, keluar ke jalan. Ya, dia sudah mulai punya gambaran bahwa apakah zaman itu juga setelah itu Daud pakai itu batu lagi? Sudah tidak lagi. Selama dia punya musuh ini sudah pakai itu batu lagi. Nah, Elia juga begitu, dia duduk enak, beruang bawa roti panas, daging panas. Dia pikir dia mau 1 tahun duduk di sini kok. Ini kedua kasih makan dia, ini apa namanya, burung bawa roti. Tuhan baca, keluar di sana. Anaknya itu tidak. Kalau dia tunggu batu tadi, keluar batu lagi, itu sudah tinggal sepotong. Saya percaya secara manusia demikian adanya. Terlalu mudah bagi kita untuk berada pada titik nyaman. Dan titik nyaman itu kadang-kadang kita melupakan bahwa Tuhan terlalu kreatif di segala sesuatu. Tuhan terlalu punya ribuan ide dalam hidup kita. Yang harusnya kita tidak boleh bertolak pada Tuhan itu seperti ini. Ini yang salah. Nanti kita kecewa. Sama seperti Elia, pasti dia kecewa. Dia bangun jalan, dia bilang, ini musim lapar lagi, kita jalan. Tuhan kasih makan kita buat kita. Itu roti panas, enak-enak, baru datang lagi. Jalan. Tidak ada arti, tidak duduk situ. Makan ini kok jalan sudah. Ini hari terakhir makan jalan. Pada dia berpikir, semoga 1 bulan lagi. Supaya ada gemuk-gemuk sedikit kalau kita jalan. Tidak, anda terjalan. Dalam perjalanan Alkitab berkata bahwa cukup lama hanya untuk menemukan seorang janda memberi makan dia lagi. Tuhan punya banyak cara. Itulah yang Tuhan sedang merombak di dalam pikiran kita semua. Hanya untuk terus percaya saja. Tugas kita tuh hanya tutup mata, percaya, membuat apa yang Tuhan mau, dan tidak usah polakan dia. Tuhan, saya rasa polamu akan seperti ini. Sudah seperti saya ya. Kita punya bangunan sekolah nih. Ya, kita sudah beli tanah seperti ini. Lalu ya sekarang itu sudah lagi seperti itu lagi. Ya mau berdoa ya berdoa, Tuhan buat lain barang lagi. Kenapa? Tidak ada artinya. Begitu. Ya. Jadi kepada kita semua yang ada, mari kita melihat bahwa Tuhan punya ribuan cara untuk kita menolong kita. Sama seperti peristiwa yang terjadi di dalam tempat orang sakit yang di pinggir kolam selama 38 tahun. Tuhan Yesus datang dan lu mau sembuh kok tidak? Dia menjawab, lu mau kok tidak? Apa yang dia bilang? Tidak ada orang angkat saya, lu mau kok tidak? Bisa saja, itu kalau sendirinya begitu. Dia bertanya, lu mengerti kok tidak? Lu mau kok tidak? Kan lu mau ya, jangan terus sudah tuh. Kenapa jadi? Lu pikir lagi, sampai angkat saya. Siapa? Pertanyaan, tapi kalau saya tanya dalam gini, lu tidak orang tidak angkat tuh, ini saya bersedia angkat lu. Tidak, saya kalau bertanya video, saya tidak orang angkat saya. Itu yang angkat. Tidak, pertanyaannya adalah mau kok tidak? Lu mau sembuh kok tidak? Tapi ya Tuhan tidak memperdebatkan itu. Angkat tilam kok jalan sudah. Pulang sudah. Ya, sesuatu yang luar biasa. Karena itulah kita selalu berada di pagi hari ini. Saya ingin mengingatkan kembali kepada beberapa peristiwa baik yang Tuhan lakukan kepada para nabi-nabi di dalam Alkitab, hanya untuk membuktikan bahwa kita juga sedang Tuhan bawa untuk setiap hari punya pengalaman yang baik, punya pengalaman baik itu kita semua para hamba-hamba Tuhan
Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya pengalaman baru. Yang Alkitab berkata, lagunya bagaimana? Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kamu itu juga yang Tuhan sediakan. Artinya bahwa kita hanya diberikan Tuhan, percaya, berharap, punya iman, melangkah di dalam Tuhan, di dalam jalur Tuhan, maka mujizat itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini, tetaplah percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi. Makanya tahun ini saya bilang sama teman-teman bahwa tahun seperti tahunnya Ruth, kebetulan bertemu dengan Boaz, secara hidupnya berubah. Tahun ini adalah tahun jemaat Tuhan juga harus melihat kebetulan. Dan itu kebetulan itu adalah sebuah berkat-berkat yang tak terduga yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk membuat kita punya pengalaman rohani dengan Dia, sehingga ketika kita melewati setiap tahapan hidup, kita tetap ingat Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau Dia mengizinkan musim kemarau dalam hidup kita, kita tetap ingat bahwa kita pernah mengalami musim penuai dalam